Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eva Eviana, Fahrul Rozi, Vina Rusanti, Fakih Zulfikri, dan Tria Ayu Oktavionika ingin membahas tentang analisis keuangan dan investasi resiko dan tingkat pengembalian. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Resiko dan tingkat pengembalian. Resiko dan tingkat pengembalian merupakan sebuah istilah yang sangat terkenal dalam dunia investasi. Resiko atau risk merupakan sebuah kemungkinan yang akan terjadi ketika imbal hasil sebenarnya berbeda dengan imbal hasil yang diharapkan. Return atau pengembalian merupakan imbal hasil, yaitu sebuah ekspektasi akan uang yang dihasilkan dari investasi. Dalam setiap investasi yang dilakukan, semua penanam modal atau investor pasti mengharapkan tingkat pengembalian atau return yang setinggi-tingginya dengan resiko atau risk yang serendah mungkin. Resiko adalah sebuah unsur yang sangat melekat dalam dunia investasi. Terlebih lagi banyak sekali jenis investasi yang mempunyai tingkat risiko yang cukup tinggi. Dalam hal tersebut, investasi memang harus cukup berhati-hati dalam menentukan saham atau investasi yang akan dilakukan agar pengembalian atau return yang nantinya didapat akan lebih maksimal. Jenis resiko. Pada dasarnya, resiko dapat dihilangkan dengan diversifikasi atau tidak dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, resiko sistematis. Resiko sistematis bersifat umum dan juga berlaku bagi semua investasi yang dijalankan. Resiko sistematis berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan, yang akan mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Resiko sistematis tidak dapat dihilangkan atau didiversifikasi. Yang kedua, resiko tidak sistematis. Resiko tidak sistematis hanya ada pada satu perusahaan atau industri tertentu dan tidak ada pada semua jenis investasi. Resiko ini dapat diminimalkan atau dihilangkan dengan diversifikasi. Jenis-jenis resiko investasi: resiko inflasi, resiko pasar, resiko sektoral, resiko tingkat suku bunga, resiko kredit, resiko mata uang, dan yang terakhir aset class risk. Diversifikasi. Diversifikasi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengurangi resiko dengan mengalokasikan antara beberapa instrumen finansial, industri, dan kategori lainnya. Diversifikasi merupakan cara yang efektif untuk mengurangi resiko investasi saham dalam jangka panjang. Resiko yang dimaksud adalah resiko tidak sistematis, atau resiko perusahaan, resiko spesifik, atau resiko yang biasa dikurangi dengan melakukan pembentukan portofolio investasi. Cara melakukan diversifikasi yang baik ada dua. Yang pertama, mengatur berapa banyak jumlah saham yang terdapat dalam portofolio. Dan yang kedua, membeli saham dari sektor yang berbeda. Selanjutnya, beta portofolio. Beta merupakan pengukur resiko sistematis dari suatu saham atau portofolio relatif terhadap resiko pasar. Beta juga berfungsi sebagai mengukur volatilitas return saham atau portofolio terhadap return pasar. Penilaian terhadap beta sendiri dapat dikategorikan ke dalam 3 kondisi, yaitu
Yang pertama, apabila beta sama dengan 1, berarti tingkat keuntungan saham I berubah secara proporsional dengan tingkat keuntungan pasar. Hal ini menandakan bahwa resiko sistematis saham I sama dengan resiko sistematis pasar. Yang kedua, apabila beta lebih besar daripada 1, berarti tingkat keuntungan saham I meningkat lebih besar dibandingkan dengan tingkat keuntungan seluruh saham di pasar. Ini menandakan bahwa resiko sistematis saham I lebih besar dibandingkan dengan resiko sistematis pasar. Saham jenis ini sering juga disebut sebagai saham agresif. Dan yang terakhir, apabila beta lebih kecil dari 1, berarti tingkat keuntungan saham I meningkat lebih kecil dibandingkan dengan tingkat keuntungan keseluruhan saham di pasar. Ini menandakan bahwa resiko sistematis saham I lebih kecil dibandingkan dengan resiko sistematis pasar. Saham jenis ini sering juga disebut sebagai saham defensif. Security market lane. Saat keadaan pasar seimbang dan untuk portofolio yang efisien, hubungan tentang return dan risk dapat digambarkan dengan garis pasar modal atau dilambangkan CML. Namun, dalam kasus portofolio yang tidak efisien ataupun aset-aset individual, hubungan risk dan return dapat digambarkan dengan garis pasar sekuritas. Garis pasar sekuritas atau Security Market Lane atau SML merupakan kondisi keseimbangan semua portofolio yang terletak pada garis lurus hubungan antara resiko yang diukur dengan beta dengan return. Selanjutnya, garis pasar sekuritas dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya, SML sama dengan RF plus kurung buka RM plus RF kurung tutup dikali beta, di mana SML merupakan garis pasar sekuritas, kemudian RF merupakan return saham atas investasi bebas resiko, kemudian beta merupakan kepekaan atas return saham I terhadap expected return market, dan RF-RM merupakan premi resiko pasar. Resiko dan tingkat pengembalian. Resiko dan tingkat pengembalian mempunyai hubungan yang searah atau linear. Semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan, maka semakin tinggi pula resiko yang dihadapi, dan semakin besar aset yang ditempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula resiko yang timbul dari investasi tersebut. Secara teknis, semakin tinggi expected return, maka risk yang dihadapi oleh investor juga semakin tinggi dan sebaliknya. Pada slide ini telah dipaparkan grafik security market lane yang berikut ini sebagai penjelasannya. Grafik security market lane atau SML pada slide sebelumnya menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara risk dan return. Risk ditunjukkan oleh ERP atau Expected Return Portfolio pada sumbu Y, dan risk ditunjukkan oleh beta P atau beta portofolio pada sumbu X. RF merupakan tingkat keuntungan investasi pada aset bebas resiko dengan resiko sebesar 0. ERM atau Expected Return Market merupakan tingkat keuntungan pasar saham. Sedangkan BM atau beta pasar merupakan resiko pasar yang bernilai 1. Perhatikanlah garis security market lane yang dimulai dari titik RF dan menuju pada pertemuan titik ERM dan titik
beta M, yang merupakan tingkat keuntungan pasar saham diukur menggunakan indeks pasar seperti IHSG, LQ45, dan lain-lain. Dari penjelasan kurva tersebut, maka kesimpulannya adalah risk and return berhubungan secara linear adalah benar. Pada garis SML, semakin meningkat ERP, maka beta P juga semakin meningkat. Sekian penjelasan dari kelompok kami yang berjudulkan Analisis Keuangan dan Investasi Resiko dan Tingkat Pengembalian. Mohon maaf jika banyak salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.